diselingkuhi. Siapa sih yang mau? Sakit hati udah pasti. Nah, tapi teman-teman, di balik sakit hati ini, seringkali kita nyalahin diri sendiri. I'm not good enough sampai dia selingkuh. Apa sih yang kurang dari gue sampai dia harus selingkuh? Video hari ini kita mau ngeliat teman-teman, apa sih alasan-alasan sebenarnya seseorang itu bisa selingkuh? And most probably not, the problem is not with you, but with that person. So, simak video hari ini teman-teman, supaya kita lebih bijak di dalam menghadapi dan melihat situasi. Halo teman-teman, welcome to my channel, Clara Angeline Channel. Di channel ini kita banyak membahas tentang relationship, and tentang inner beauty and about your self-love and how to attract the love that you deserve. So, buat teman-teman yang belum, silahkan tuh consider untuk subscribe ya. Thank you. So teman-teman, video ini sebenarnya adalah video lanjutan dari video kita yang sebelumnya yang membahas tentang 11 tanda-tanda seseorang ini cheating tanpa kita sadarin. Ya biasanya itu kita nggak sadar teman-teman. Dan kadang-kadang kalau kita nggak sadar udah kebablasan dan udah lama gitu ya, udah kelamaan. Jadi hari ini kita mau ngeliat nih, kenapa sih alasannya seseorang cheating? Is it because I'm not good enough? Kadang-kadang kalau kita diselingkuhi, kita jadinya ngelihat diri kita, emangnya gue nggak cukup ya untuk dia? Sehingga dia harus selingkuh di luar sana. Benar teman-teman? Nah teman-teman, nggak seperti itu. Sometimes the problem is totally not with us, ya. Dan most of the time the problem is totally not with us, but with them. Jadi kita mau lihat apa sih alasan sebenarnya seseorang itu, terutama pria, selingkuh. So yang pertama adalah karena dia egois. Udah pasti dong, ya. Egois dalam arti dia mengedepankan kepentingan dan keinginannya sendiri. Nggak mau melihat perasaan orang lain, tentu saja pasangan aslinya, dan nggak mau istilah kata ngelihat lu itu punya keluarga lo, kalau udah punya keluarga ya, lu itu punya seseorang yang katanya kamu sayang ya dalam diri kamu. So jadi kebanyakan ya karena egoisnya ini, karena ingin memenuhi keinginannya sendiri ya. Nah yang kedua teman-teman, berhubungan banget sebenarnya, entitlement. Entitlement itu apa sih? Sometimes ya teman-teman, nggak semua. Dia merasa gue layak nih untuk selingkuh karena gue good looking, karena gue kaya, karena gue punya pengaruh, boleh dong gue selingkuh gitu ya. Jadi dia merasa entitled, merasa berhak, merasa layak untuk selingkuh. Nah gawat banget kan teman-teman. Jadi selingkuh bukan karena kesempatan, tapi karena memang dia pilihan untuk berselingkuh. Yang berikutnya teman-teman, alasannya yang bisa jadi alasan adalah commitment issues. Artinya dia memang bermasalah dengan komitmen. Dari awal dia nggak komit gitu ya. Memang ada orang-orang tertentu kayak gini loh teman-teman. Nyuri, bagus nggak? Ya enggak. Tapi teman-teman ada dalam tanda kutip penyakit yang namanya kleptomania, di mana dia tuh nggak betah kalau nggak nyuri. Nah betul ya teman-teman ya. Jadi itu memang penyakit kejiwaan. Nah selingkuh ini juga bisa seperti itu. Komitmen issue dalam arti ketika dia mengucapkan komitmen untuk sumpah setia, apalagi kalau yang udah nikah gitu ya, atau misalnya bahkan di dalam pacaran pun bisa dong selingkuh gitu ya. Tapi sebenarnya ketika dia mengucapkan janjinya, itu dia nggak serius dan dia memang bermasalah dengan komitmen. Istilah kata nih, sometimes dipaksakan komitmennya atau memang nggak sepenuh hati. Ya, jadi dari awal dia memang sudah punya kecenderungan untuk hobi selingkuh, hobi ngetigain ceweknya gitu ya, ngetigain pasangannya. Jadi that's not about you, nggak ada yang salah di kamu, tetapi memang dianya bermasalah secara kejiwaan ya. Nah yang berikutnya adalah karena desires, karena memang keinginan. Istilah kata nih, nggak bisa ngeliat cewek cakep lewat gitu ya, jadi kepengen ya cewek yang lebih daripada pasangannya, itu desires ya. Jadi mungkin dia bukan punya komitmen issue atau apa, tetapi memang tergoda ya. Banyak kan orang tuh berpikir selingkuh karena tergoda ya, desire ini yang paling banyak menjadi alasan selingkuh. Tetapi ternyata banyak sekali alasan-alasan lain ya. Yang berikutnya bosen ya, bosen dengan pasangan. Sebenarnya teman-teman, saya sebel kalau mengatakan bahwa bosen ini dijadikan alasan selingkuh. Kan istilah kata nih, kita bosen di dalam hubungan, artinya kamu juga nggak berkomitmen atau nggak berpartisipasi aktif untuk membuat hubungan ini jadi lebih meriah, jadi lebih menyenangkan.
Betul? Nah, jadi buat para cowok yang menjadikan kebosanan sebagai alasan untuk selingkuh, sebenarnya sangat menyebalkan dan perlu digampar kali ya. Tetapi ya, kebosanan ini bisa ada di dalam hubungan dan bisa menjadi penyebab selingkuh. Jadi selingkuhnya tuh bukan karena gue nggak komit sama pasangan gue, tapi karena gue mau coba sesuatu yang berbeda gitu loh, di luar yang aku rasakan dan yang aku dapatkan di rumah, di dalam relationshipku yang sekarang. Dan itu adalah pelarian dari kebosanan yang sangat salah. Kalau kita bosan, yang perlu kita lakukan sebenarnya adalah bukan lari keluar, tetapi melihat apa sih yang kita bisa tingkatin dalam hubungan, dalam our current relationship sekarang ini. Betul? Nah, alasan yang berikutnya teman-teman, ini yang istilah kata memang ada masalah kejiwaan kali ya, excitement. Ada orang yang suka selingkuh, memang hobi selingkuh. Kenapa? Karena bikin istilah kata apa sih? Adrenaline rush, bikin dia merasa excited, merasa feel alive di dalam hidupnya. Jadi selingkuh itu adalah kayak jajan buat dia. Kayak kita ada orang yang suka snacking gitu ya. Snacking bikin kita merasa happy ya. Sama, orang ini menganggap selingkuh itu adalah snacking. Menganggap selingkuh itu kayak cemilan, kayak selingan yang menyenangkan di dalam hidup. Ada ya? Ada orang yang menganggap bahwa selingkuh adalah selingan indah yang memperkukuh rumah tangga. Katanya seperti itu ya teman-teman. Jadi karena unsur excitementnya. Berikutnya adalah selingkuh bisa terjadi karena ada kesempatan. Nah, jadi ada kesempatan ya, mungkin si pasangan selingkuhnya yang menggoda duluan, pasangan selingkuhnya yang deketin, kesempatan kan? Ya, jadi dia bukan nyari-nyari tapi main karena ada kesempatan. Kesempatan yang bertemu dengan iman yang nggak kuat, yang nggak kokoh, jadilah perselingkuhan. Yang berikutnya adalah ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi di dalam hubungannya yang sekarang, ya, yang juga bisa menyebabkan perselingkuhan. Teman-teman pernah dengar yang namanya emotional cheating, ya? Jadi emotional cheating itu adalah perselingkuhan yang awalnya dimulai dengan secara emosional. Mungkin ada hal-hal yang dia tidak dapatkan di dalam hubungannya, bahasa cintanya nggak terpenuhi. Teman-teman tahu yang namanya bahasa cinta? Jadi kita punya 5 bahasa cinta. Penting banget teman-teman untuk bisa mengerti bahasa cinta diri kita dan bahasa cinta pasangan kita, dan untuk bisa saling mengkomunikasikan. Kita punya videonya tentang bahasa cinta, teman-teman bisa cek di video ini ya, teman-teman ada 2 atau 3 dan deskripsinya di bawah ini yang kita berikan. Nah, yang untuk alasan perselingkuhan yang satu ini sebenarnya kita bisa hindari. Kalau kita bisa belajar mengerti bahasa kasih pasangan kita, dan kita bisa mengerti bahasa kasih diri kita sendiri, dan kita bisa punya komitmen untuk saling memenuhi, ya. Untuk alasan yang satu ini kita bisa hindari dan kita bisa kelola, ya. Tetapi sekali lagi sebenarnya, ketika kita menemukan masalah di dalam hubungan, sebaiknya kan kita dikomunikasikan dulu, bukan cari yang berikutnya. Sebenarnya berhubungan teman-teman. Kalau yang tadi adalah kebutuhan yang tidak terpenuhi, alasan yang berikutnya adalah ketika seseorang merasa di-ignore, dicuekin, istilah kata nggak dianggap di dalam hubungan. Jadi istilah kata hubungan ini udah timpang gitu ya. Jadi feeling neglected, merasa nggak dihargai lagi di dalam hubungan. Ini bisa menyebabkan seseorang menjadi selingkuh. Tapi sebaiknya teman-teman ya, sebenarnya kalau mau jujur, kalau memang udah nggak suka, udah nggak sayang, kenapa sih ya ngomong aja jujur-jujuran? Ya mendingan lebih baik sebelum selingkuh putus aja beneran, betul? Putus beneran, pisah dulu, pisah beneran, baru memulai hubungan yang dengan orang lain, daripada perselingkuhan di dalam, apalagi di dalam rumah tangga ya teman-teman, itu benar-benar menyakitkan kedua belah pihak. Setuju teman-teman? Ya, coba teman-teman ketik komen di bawah ini sambil saya lanjut ya. Nah, alasan yang berikutnya perselingkuhan yang sering terjadi adalah, dan ini yang mengagetkan, low self-esteem atau punya rasa percaya diri yang rendah. Kalau tadi, salah satu alasan perselingkuhan adalah karena terlalu tinggi percaya dirinya, yaitu entitlement ya teman-teman ya, tadi alasan yang kedua. Yang ini adalah kalau dia justru memiliki harga diri atau kepercayaan diri yang rendah. Sehingga jadinya apa sih teman-teman? Dia ingin membuktikan dirinya terus-menerus. Ya, jadi sebenarnya jauh di dalam hatinya tuh ada luka. Dia merasa nggak percaya diri, merasa mungkin nggak cukup oke, nggak cukup ini. Jadi ketika misalnya ada seseorang yang memuji dia, atau ada seseorang yang kelihatan tertarik, dia jadi merasa berbunga-bunga. Beberapa hal lainnya adalah, saya sebutin cepat aja ya, merasa sendirian di dalam relationship. Teman-teman pernah nggak sih merasa berdua atau rame-rame, tetapi kamu merasa lonely? Lonely ini, perasaan lonely ini, teman-teman, bisa membuat seseorang akhirnya selingkuh. Awal-awal mungkin emotional,
tetapi lama-lama jadi physical. Jadi hati-hati, pastikan kalau kamu punya pasangan di rumah bahwa dia terpenuhi kebutuhan mentalnya, bukan cuma kebutuhan fisik atau kebutuhan finansialnya. Oke. Nah, yang berikutnya adalah memang seseorang ini merasa tidak diinginkan di dalam relationship-nya. Balik-balik lagi, ada perasaan bahwa kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi ya, kebutuhan untuk dikasihi, kebutuhan untuk diterima. Nah, jadi unwanted, jadi perasaan bahwa saya nggak diinginkan di dalam relationship ini. Jadi akhirnya mungkin itu menyebabkan terbuka kesempatan untuk perselingkuhan. Nah, sekali lagi teman-teman, buat pasangan seperti ini, sebaiknya kalau memang pihak yang satunya udah nggak menginginkan relationship ini, kenapa toh nggak ngomongin baik-baik dan lebih baik dilepas aja daripada saling menyakiti. Setuju teman-teman ya? Kemarahan dan ingin balas dendam. Ini jadi satu ya teman-teman ya. Misalnya, kalau pasangan kita tahu dia udah selingkuh, banyak sekali orang yang akhirnya ingin membalas dendam ya dengan cara ya udah gue juga ikut selingkuh. Nah, tapi malah kadang-kadang selingkuhnya malah jadi lebih parah. Nah, ini adalah pelarian yang nggak benar ya teman-teman. Ketika kita disakiti, ngapain kita melakukan hal yang sama? Artinya kita merendahkan diri kita sama dong seperti orang yang menyakiti kita. Jadi anger, kemarahan dan keinginan balas dendam ini bisa menjadi salah satu penyebab perselingkuhan. Sebaiknya kita ngeliat ke dalam diri kita deh kalau kita disakiti dan jangan sampai seperti ini. Nah, yang terakhir teman-teman, ada juga orang yang selingkuh karena sengaja ingin mengakhiri hubungan itu gitu ya. Jadi mungkin dia memang, aduh gue udah kepengen lepas, gue udah gak kepengen relationship ini, tapi pihak yang satunya gak mau ngelepasin. Jadi akhirnya gue sengaja sakitin dengan cara selingkuh. Ada loh teman-teman, aku bener-bener pernah mendengar kisahnya, ini kisah nyata gitu loh. Jadi maksudnya seseorang yang aku kenal yang mengenal pasangan seperti itu. Dia ingin lepas, tetapi pasangannya nggak mau ngelepasin karena satu dan lain hal. Tapi padahal dia udah nggak betah. Nah, akhirnya the last resort cara dia untuk lepas adalah dia selingkuh supaya yang ini sakit hati gitu loh ya. Tetapi yang ada yang ini malah makin nggak sakit hati, malah tetap aja dibiarinin. Ya. Anyway, itu cerita yang terlalu kacau lah. So teman-teman, itu adalah beberapa alasan yang bisa kita lihat kenapa seseorang selingkuh. Ketika kita berada di dalam kondisi di mana kita diselingkuhi, jangan terburu-buru selalu menyalahkan diri sendiri, tetapi kita harus bisa melihat secara objektif dan apa yang harus kita lakukan setelah ini ketika kita diselingkuhi. Simak video kita selanjutnya. Jangan lupa untuk cek video-video kita yang lainnya seputar topik ini dan topik-topik yang lainnya di channel kita. Saya dengan Clara Angeline, I send all my love for you. Have a great day and have a nice weekend.